Sobat Trading Muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 22 Juli 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan pagi hari ini. Saya awali dari XAU USD. Saya akan coba mereview sedikit tentang breakout kemarin yang seperti yang sempat kita diskusikan. Jadi terjadi breakout di area sini. Jadi kalau kita lihat candle validasinya adalah di sini. Nah, ini. Jadi kemarin kan sempat sudah melewati level support, namun harga masih tertahan di garis support dan akhirnya ini adalah validasi candle utuh yang berada di bawah support kalau kita lihat ya. Nah, ini. Jadi di candle berikutnya kita sudah bisa ikuti dengan sell. Stop loss selalu kita pasang di area EMA 21. Jadi kemarin walaupun sempat terjadi naik lagi koreksi, namun tetap ditahan di garis support dan stop loss juga belum tersentuh. Dan target TP tercapai sesuai dengan volatilitas harga kemarin juga tercapai dan harga mendekati garis support berikutnya akhirnya terkoreksi lagi. Nah, di sini kalau kita trading hanya cukup satu kali, maka kita bisa selesai di sini. Namun jika kita ingin mengambil peluang kembali setelah terjadi crossing antara garis EMA 8 dan 55, berarti ada potensi perubahan arah tren. Nah, maka garis Fibo harus kita balik. Jadi kalau kita ingin mengikuti tren kemarin, tetap garis Fibo harus kita balik bahwa harga 100-nya ada di high. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat mapping untuk berikutnya di mana. Jadi kalau memang terbentuk breakout candle lagi dengan smooth, ya kita bisa ikuti. Tapi kalau ini breakoutnya panjang-panjang, jadi ini karena pengaruh data, karena memang tadi malam banyak data high impact untuk US dollar, maka kalau saya lebih baik saya hindari. Jadi kita entry di murni pergerakan yang memang berdasarkan teknikal, jadi bukan karena data atau high news. Ya. Oke, sekarang untuk hari ini kita tinggal tarik karena sudah kita balik tadi ya untuk Fibonya. Jadi kita tarik untuk low dan high di kemarin. Nah, hari ini harga sudah menempel di resisten. Jadi di resisten untuk hari ini sudah menempel harga. Dan di sini kita tinggal menunggu validasi breakout untuk melanjutkan arah tren naik. Namun perlu kita pastikan bahwa RSI memang selalu berada di area overbought. Momentum MACD juga bagus pagi hari ini. Kemudian untuk ADX juga berada di atas garis 25. Jadi kita tunggu aja untuk candle validasinya untuk kita bisa ikuti dengan buy. Lanjut ke Euro USD. Euro USD pagi hari ini masih berada di area konsolidasi. Jadi kemarin range-nya sangat sempit dan kalau kita lihat harga atau garis moving average selalu menempel dengan harga dan ini juga moving average-nya menyempit. Jadi untuk hari ini pun kita masih melihat bahwa tren belum terbentuk. Jadi kemarin sempat terjadi pergerakan panjang-panjang ini hanya karena volatilitas dari data. Dari ini untuk RSI juga masih menempel di 50, kemudian MACD juga masih berada di garis 0, ADX berada di atas garis 25 dengan tren yang sedikit menurun. Kita lihat saja perkembangannya. Jika memang mampu breakout untuk harga support dan resisten hari ini, maka kita bisa melihat ada peluang pergerakan harga naik atau turun. Lanjut ke GBP USD. GBP USD untuk pagi hari ini harga berada di area beli, maksudnya di atas garis 61,8 dan menempel di garis resisten pagi ini. Namun kalau kita lihat dari garis moving average tidak terbentuk tren yang jelas dan RSI juga di garis 50, MACD momentumnya juga menempel dengan 0 dan ADX trennya naik di atas garis 25. Jadi kalau memang nanti ada
peluang dia breakout di resisten dan terjadi validasi candle dan RSI terlihat menjauh dari garis 50, maka kita bisa ikuti dengan buy. Karena untuk signal kekuatan tren sangat kuat. Lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD untuk pagi hari ini teknikal adalah trend buy. Karena kita lihat dari garis moving average terbuka lebar ke atas dan harga juga menempel di resisten hari ini atau harga tertinggi kemarin. RSI masih sejajar dengan garis 50, momentum MACD sudah berada di atas garis 0 dan ADX juga sudah berada di atas garis 25. Kita tinggal menunggu peluang. Jika memang ada validasi candle di atas garis resisten, maka kita bisa ikuti dengan buy. Kemudian Aussie USD. Aussie USD untuk pagi hari ini teknikal sama juga strong untuk buy dari moving average terbuka lebar dan harga juga mendekat atau menempel di garis resisten pagi hari ini. Untuk RSI masih melandai di dekat garis 25. Momentum MACD sudah berada di atas garis 0 dengan tren yang meningkat. ADX juga sudah berada di atas garis 25 dengan tren sedikit menurun. Ada peluang terbaik adalah buy. Kita tunggu jika harga breakout di garis resisten hari ini, maka bisa kita ikuti dengan buy. Kemudian untuk USD JPY. USD JPY pagi hari ini harga sudah mencoba untuk breakout support. Dan kalau kita lihat di time frame M30 sudah sempat terbentuk validasi candle, namun langsung terkoreksi naik. Dan secara teknikal ini adalah strong untuk sell, jadi tetap peluang terbaik adalah sell karena moving average terbuka lebar untuk turun. Dan RSI juga sudah berada di area oversold, namun untuk saat ini sedikit terkoreksi. Momentum MACD sudah berada di area sell cukup bagus dan ADX juga sudah berada di atas garis 50. Secara teknikal bagus untuk sell. Saya akan coba sell di sini. Karena sudah terbentuk validasi candle, jadi kita harus optimis. Kalaupun memang nanti salah, stop loss sudah kita pasang. Take profit saya ambil di harga terendah pagi ini yang sempat dicapai. Baik. Kemudian USD Kanada. USD Kanada untuk pagi hari ini sudah berada di area sell dan teknikal adalah sell. Namun kalau kita lihat dari garis moving average MA8 dan 21 menyempit, ada potensi harga akan tertahan atau terkonsolidasi di sini. Untuk RSI juga masih di garis 50, momentum MACD juga masih di area 0 dan ADX masih berada di bawah garis 25. Sementara belum ada tren yang bisa diikuti, kita tinggal tunggu saja. Kalau memang harga mampu breakout support, maka ada peluang sell yang bisa diikuti dengan syarat RSI terlihat menuju area oversold dan ADX naik dari garis 25. Terakhir untuk USD Swiss pagi hari ini sudah mencoba untuk breakout support. Jadi harga sudah sempat 3 candle mencoba melewati support namun masih ditahan. Secara teknikal adalah strong untuk sell karena garis moving average terbuka lebar. RSI sudah berada di bawah garis 50, momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0. ADX trennya naik di atas garis 25. Secara teknikal strong untuk sell. Kita tinggal menunggu untuk validasi candlenya. Kita lihat di time frame M30 juga belum ada validasi candle di bawah garis support. Jika sudah terbentuk, kita bisa ikuti dengan sell. Kita lihat untuk fundamental hari ini. Hari ini ada beberapa data yang masuk kategori high impact. Ada untuk euro nanti jam 2.15 siang. Kemudian ada GBP jam 3.30 sore. Dan malamnya ada US dollar yaitu flash PMI. Semua data-data ini masuk kategori high impact. Jadi kalau untuk saat ini, sementara yang nanti siang untuk euro, potensinya adalah jika aktual nanti lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang euro USD. Euro USD akan terjadi penguatan. Untuk sementara saat ini forecastnya adalah menguat. Kemudian untuk
yang nanti jam 2.30. Di sini untuk aktual, jika lebih besar daripada forecast, maka juga terjadi penguatan di mata uang euro. Sementara dari data forecast dia lebih rendah dari sebelumnya. Dan untuk nanti malam, untuk GBP juga nanti sore GBP jam 3.30. Sementara data adalah menguat untuk mata uang GBP dari hasil forecast. Untuk nanti malam yang US dollar, di sini juga ada peluang jika memang aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang US dollar. Sementara dari data forecast yang ditampilkan adalah lebih rendah dari data sebelumnya. Kita lihat saja nanti, kalau memang teknikal yang kita ikuti sejalan dengan fundamental yang ada, kita bisa lanjut. Namun kalau berbalik arah atau berlawanan, lebih baik kita off-kan teknikalnya atau kita tidak ikuti teknikal sementara saat menjelang data dirilis. Demikian sahabat trading mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi ke teman-teman trader. Jangan lupa jika memang video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Perlu saya sampaikan bahwa ada 3 fitur langganan di channel ini yang sudah aktif, yang bisa juga Anda ikuti untuk bisa lebih memaksimalkan tingkat kebutuhan Anda di channel ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.